Semua diberkati Tuhan, haleluya. Oke, semua sehat. Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan buat kita boleh datang ke rumah Tuhan. Kita bawa setiap hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mengawali ibadah kita dengan doa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kau begitu baik mengasihi kami. Sepanjang minggu ini Kau memberkati setiap kami dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih buat pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat yang diberkati oleh Tuhan. Dan ada satu kerinduan kami datang kepada Tuhan. Kami merindukan Engkau bersekutu, memuliakan Engkau di tempat ini. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan siap memuji memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Kau hebat Tuhan, Kau begitu hebat bagi kami, Kau ajaib bagi kami. Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami siap bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Bisa lihat kiri kanannya. Wah, kasih senyum, puji Tuhan. Haleluya. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Amin.
hebat, betapa kuat dahsyat Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Siapkan hati kita lebih lagi untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. So
Tuhan Yesus, karena Engkau selalu menopang kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kami percaya bahwa pertolongan dan topangan Tuhan tidak akan pernah berhenti bagi kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami mengucap syukur kepada Allah kami yang hidup. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan, dan di dalam Engkau ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami telah menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Biarkanlah kiranya ini menjadi tupai yang harum di hadapan, dan tiba saatnya kami belajar kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang adalah kebenaran biarlah mengoreksi diri dan kehidupan kami ya Tuhan, hingga nantinya Engkau dapati kami sempurna di dalam Engkau, karena firman-Mu yang telah menyempurnakan kami. Hamba-Mu yang sederhana ini pakailah Tuhan menjadi berkat bagi Tuhan. Biarkanlah kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Setiap tutur kata yang keluar dari hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan saja. Tuhan yang ditinggikan dan Tuhan yang dipermuliakan di pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi landasan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Natsnya terdapat dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-8, ayat yang ke-17 akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan membaca secara bergantian. Kaum pria akan membacakan ayat yang genap dan kaum wanita akan membacakan ayat yang ganjil. Dimulai dari kaum pria. 1, 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini judul renungan kita yang akan kita pelajari bersama, tolong Kak Fe. Kasih Kristus menguasai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa hidup tanpa kasih. Saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, datang ke kota Semarang dan menetap di kota Semarang. Saya ingat sekali pada bulan Juli tahun 2012 saya ada di kota Semarang. Dan pada saat itu Bapak Ibu, saya tinggal di pastori gereja bersama dengan Bapak Ibu Gembala. Dan saudara tahu, saya sangat dekat dengan keponakan-keponakan saya, terutama pada saat itu Timothy, yang usianya masih sekitar, Timothy lahir di bulan Februari, saya di bulan Juli ada di Ketilen. Jadi Bapak Ibu, saya senang sekali karena apa? Selama saya pertama kali ada di Ketilen, saya dalam tanda kutip punya mainan baru anak kecil, yaitu Timothy. Dan ternyata saudara, antara saya dan Timothy terjalin hubungan yang begitu baik. Saya mengasihi kakaknya Febe, saya mengasihi Timothy, dan secara khusus Bapak Ibu, saya memiliki
hubungan yang khusus dengan Timoti. Saya mengasihi Timoti dan saya tahu Timoti mengasihi saya. Saking mengasihinya kami, Bapak Ibu, setiap kali kalau Bapak Ibu gembala mau pergi, Timoti itu selalu ditanya, Timoti mau ikut Bapak Ibu pergi atau di rumah bersama dengan Om? Dan jawabannya selalu Bapak Ibu, di rumah bersama dengan Om. Saya tidak tahu apakah Timoti lebih mengasihi saya atau Bapak Ibunya. Tapi Bapak Ibu, jawabannya selalu begitu. Hingga suatu saat Ibu Gembala merasa sambil sedikit frustasi, oh alah ini ada apa dengan Omnya? Sehingga kok Timoti begitu dekat dengan Omnya. Bapak Ibu, suatu saat terjadi sebuah hal yang memang harus saya lakukan, yaitu saya harus menikah. Dan ketika saya harus menikah, otomatis saya harus pindah rumah. Satu hal yang ada di pertanyaan yang ada di Timoti diutarakan ke saya, Om, kenapa Om harus menikah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, Om, kenapa Om harus pindah rumah? Karena apa Bapak Ibu? Mungkin pada saat itu ketika Timoti mau menikah, saya mau menikah, Timoti umurnya masih kecil dan dia merasa bahwa wah, jangan-jangan ini pernikahan Omnya mengurangi kadar kasih yang diberikan Om bagi Timoti. Sehingga pertanyaan yang keluar dari mulut Timoti adalah, mengapa Om harus menikah? Bapak Ibu, ini jawaban yang sulit sekali yang harus saya jawab kepada Timoti yang masih kecil pada saat itu. Dan Bapak Ibu, ketika saya sudah pindah, pernah ada satu peristiwa yang unik, yaitu apa? Ketika awal-awal pernikahan kami, Timoti mencoba untuk video call dengan kami, tetapi karena saya sedang sibuk tidak saya angkat. Ibunya bercerita, Om, Timoti kemarin nangis gara-gara videonya tidak diangkat. Saudara, seolah-olah merasa ada kasih yang terhilang. Dan Bapak Ibu, puncaknya bukan di situ. Puncaknya adalah setelah 1 tahun lebih pernikahan saya mempunyai baby. Saya memiliki anak yang sangat saya cintai, namanya Uriel. Dan saudara, satu ketakutan saya adalah jangan sampai Timoti merasa bahwa ketika saya sudah punya Uriel, kasih saya kepada Timoti itu berkurang. Hingga suatu saat Bapak Ibu, ketika pertama kali saya dan istri membawa Uriel ke Ketilen, pertama kali yang saya lakukan adalah saya ngomong pada istri saya, minta tolong nanti Uriel kamu pegang karena saya harus ada pendekatan khusus kepada Timoti. Betul Bapak Ibu, ketika masuk ke gereja, pertama kali Uriel masuk ke gereja, saya kemudian berkata pada Timoti, Timoti kesini, Om mau ngomong. Saya katakan, saya berikan penegasan, ini serius. Wah, kepada anak 6 tahun saya katakan, Timoti, Om pengen ngomong ini serius. Timoti menjawab, ya Om. Saudara, di sebuah ruangan saya peluk Timoti dan saya katakan pada Timoti tahu bahwa Om sudah punya anak. Timoti menjawab, iya. Kemudian Bapak Ibu, saya mengeluarkan kata-kata emas yang mungkin Bapak Ibu nanti perlu tiru. Saya katakan pada Timoti, Om tetap mengasihi Timoti. Kasih Om kepada Timoti itu sama dengan kasih Om kepada Uriel. Keberadaan Uriel tidak mengurangi sedikit pun kasih Om kepada Timoti. Bapak Ibu, kemudian saya katakan, Timoti tahu hal ini? Ya Om, Timoti tahu. Bapak Ibu, itu bagi saya sebuah kunci untuk memastikan bahwa walaupun ada Uriel, hingga sampai sekarang Timoti masih tetap ada di hati saya. Kasih saya kepada Timoti tidak berubah. Dan itu Bapak Ibu, dalam tanda kutip, membuat harmonis hubungan antara Timoti dengan Uriel. Karena Timoti tahu kasihnya sama. Hingga Bapak Ibu, saya selalu istilahnya dalam bahasa Jawa itu menandai bahwa ketika saya datang, yang dilakukan Timoti hingga sampai sekarang ini, bahkan tadi ketika saya datang Bapak Ibu, Timoti memeluk saya, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Dan kemudian Timoti bertanya tadi pagi, Om, mana Uriel? Bapak Ibu, kebanyakan kita menganggap lucu bahwa
ibu di PAD ya. Bapak Ibu, kita seringkali menganggap lucu itu. Ketika ada anak baru yang datang, kemudian kita memamerkan sambil menggendong anak baru itu pada anak kita, ini loh mama diambil, ini loh papa diambil. Bapak Ibu, seolah-olah itu lucu. Padahal Bapak Ibu, kalau itu sampai ke kedalaman hati manusia, itu sangat-sangat melukai. Karena apa? Semua orang membutuhkan kasih. Saudara tahu atau tidak? Dulu waktu saya kecil, saya ini adalah seorang anak yang pemalu. Om Ragil kok pemalu? Betul Bapak Ibu, saya pemalu. Kemana-mana harus ada teman, terutama adalah ibu gembala. Dulu ketika saya sekolah minggu Bapak Ibu, saya selalu melihat ke belakang untuk memastikan kakak saya ada atau tidak. Kalau seandainya saya lihat ke belakang dan kakak saya tidak ada, saya akan nangis sekenceng-kencengnya di tempat itu. Saya menjadi orang pemalu gara-gara apa? Bapak Ibu tahu, selama saya ada di dalam kandungan, sudah ada penolakan dari kedua orang tua. Dan saya kira itu yang membuat saya menjadi orang pemalu dulunya, menjadi orang yang tidak percaya diri dulunya. Karena apa? Kurangnya kasih sedari awal. Saya tidak ingin ini terjadi pada anak saya Uriel. Dan Bapak Ibu, saat ini ketika sudah ada Uriel, saya selalu mengganti polanya. Yang saya ganti adalah saya menggendong Uriel, dan mau tidak mau saya terus membisikkan ke dalam telinganya, Uriel, papa saya Uriel. Hingga Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat membahagiakan saya, yaitu apa? Uriel sudah bisa menjawab saat ini. Uriel sayang papa atau enggak? Dia menjawab dengan kosakata yang terbalik, asam, yang menandakan bahwa dia sayang papanya. Ternyata Bapak Ibu, yang membutuhkan kasih sayang bukan hanya Uriel, tetapi papanya yang butuh pengakuan dari Uriel. Apakah Uriel masih sayang atau tidak? Saudara, dua contoh ini, baik Timothy maupun Uriel, menandakan bahwa semua orang butuh kasih. Bahkan di dunia psikologi Bapak Ibu, diibaratkan hati kita itu ada sebuah tampungan yang namanya tampungan kasih yang sangat mempengaruhi emosi. Kalau tampungan kasih itu berkurang, anak-anak akan menunjukkan emosi yang negatif. Tetapi kalau tampungan kasih dalam hatinya itu berlebih, anak-anak juga bisa mengasihi dan menunjukkan hal yang baik kepada orang lain. Coba saat ini para orang tua, apakah saudara sudah memenuhi tampungan kasih dari anak-anak saudara atau belum? Kalau saudara menilai anak-anak saudara nakal, apakah itu juga berpengaruh dari kita sudah memberikan curahan kasih yang terbaik atau belum? Pastikan Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu terpenuhi tampungan kasihnya, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia. Jadi saudara, semua manusia butuh kasih. Semua manusia butuh dipuaskan dirinya oleh kasih. Tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang bisa hidup tanpa kasih. Berita sukacitanya pagi hari ini Bapak Ibu, Paulus menggunakan kata-kata yang sangat saya senangi di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-14 yang menjadi tema renungan kita. Paulus berkata begini, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Saudara, frase ini adalah frase yang sangat mengejutkan bagi kita. Frase ini adalah frase yang sangat menghibur bagi kita, bahwa di tengah-tengah kebutuhan kita, setiap manusia membutuhkan kasih. Allah mengilhamkan pada Rasul Paulus satu hal yang sangat kita butuhkan, bahwa kasih Kristus itu menguasai kita. Saudara, biasanya kata menguasai ini selalu diidentikan dengan sesuatu yang negatif, atau dikuasai selalu diidentikan dengan sesuatu yang negatif. Contoh, kalau dalam peperangan kita mengatakan, oh saya sudah menguasai daerah tersebut, berarti sudah ditaklukkan. Kalau biasanya dalam alam roh atau dunia roh, wah
orang itu dikuasai roh jahat, itu berarti apa? Sedang dirasuki oleh roh jahat. Tetapi Bapak Ibu, dalam poin ini Rasul Paulus memberikan sebuah hal yang berbeda dari kata menguasai. Ternyata Bapak Ibu, dalam kehidupan kekristenan kita dikuasai oleh kasih Kristus. Ini berita sukacita Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu membutuhkan kasih, di mana setiap orang membutuhkan kasih. Kasih dari manusia selalu cacat dan tidak sempurna. Tetapi ada saat ini kasih Kristus yang ternyata menguasai kita. Jadi saudara, hai anak-anak, kalau engkau merasakan tidak mendapatkan limpahan kasih yang semestinya dari orang tua, ada kasih Kristus yang disediakan saat ini. Para single parent yang kau merasa seolah-olah berjalan sendirian dan membutuhkan pemenuhan akan kasih, ada kasih Kristus yang siap memuaskanmu. Saudara, konsep ini berbeda dengan konsep agama-agama lain, di mana kalau agama lain dituntut dengan harus memenuhi kriteria tertentu. Kalau sudah ada kriteria tertentu, kasih Allah baru dinyatakan. Bapak Ibu, di agama lain tuntutannya puasa. Tuntutannya harus berdoa dengan kewajiban berapa kali. Tuntutannya harus bla 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 bla. Baru setelah tuntutannya dipenuhi, kasihnya baru dicurahkan. Kalau tuntutannya tidak dipenuhi, murkanya dicurahkan. Saudara, ini berbeda dengan kekristenan. Kekristenan sebaliknya. Jika saudara milik Kristus, kasih Kristus itu menguasai saudara. Jadi saudara, saat ini kita akan belajar tentang hal yang begitu luar biasa yang diucapkan oleh Rasul Paulus, bahwa kasih Kristus itu menguasai kita semua. Pertanyaannya adalah, apa saja yang perlu kita ketahui tentang kasih Kristus yang dahsyat itu, yang menguasai kita? Yang pertama saudara, bukti utama dari kasih Kristus menguasai kita adalah bahwa Kristus telah mati untuk kita. Saudara perhatikan ayat yang ke-15 yang A. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, basic kekristenan, dasar iman Kristen yang paling utama adalah kasih. Tapi kasih yang bagaimana? Rasul Paulus memberikan sebuah penjelasan yang sangat gamblang kepada kita. Kalau kita bertanya, Tuhan, apa buktinya bahwa kasih-Mu itu menguasai kami? Apa buktinya bahwa kasih-Mu itu limpah dalam kehidupan kami? Bapak Ibu, jawaban yang pertama adalah Rasul Paulus dengan tegas mendasarkan jawabannya, bukti utama bahwa kasih Kristus menguasai kita adalah Kristus telah mati untuk kita. Jadi saudara, sama seperti orang yang berpacaran dan kemudian si ceweknya menuntut sebuah bukti cinta dari cowoknya, saya pikir seneng aku bola. Yang laki-laki menjawab, aku seneng. Biasanya Bapak Ibu, cewek itu minta buktinya apa? Buktinya apa? Bapak Ibu sudah ditanya seperti ini, cowok-cowok itu sulit mencari bukti. Bapak Ibu, pertanyaan ini juga masih ditanyakan istri saya kepada saya setiap hari. Istri saya selalu berkata, sayang, kamu cinta aku enggak? Aku jawab, aku cinta kamu. Kemudian pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, yang dimana pertanyaan ini kalau dijawab, jawabannya selalu salah. Istri saya bertanya lagi, kenapa kamu memilih aku? Bapak Ibu, saya mau jawab apapun jawabannya, pasti ada jawaban yang lebih yang diberikan istri saya. Suatu saat Bapak Ibu, Allah memberikan hikmat bagi saya, dan ketika istri saya berkata demikian, apa
Kenapa kamu memilih aku? Dengan tegas saya katakan, itu karena suara Roh Kudus. Ketika sudah mendapat jawaban itu, istri saya tidak bertanya kembali kenapa saya menikahi dia. Wah, jawaban ini ada ya sejak kamu masuk STTKO, masuk Pentakosta Karismatik. Oh iya, karena memang saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengambil kamu menjadi istri. Bapak Ibu, mulai dari titik itu istri saya dipuaskan dan saya punya senjata ampuh. Kalau pertanyaan itu kembali ditanyakan, saya katakan pada dia, ini berdasarkan suara Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya pada Tuhan Yesus terhadap hal ini, buktinya apa Tuhan? Engkau memberikan aku kasih yang melimpah. Dalam bahasa Paulus, Engkau memberikan kasih yang menguasai aku. Bapak Ibu, jawabannya sangat-sangat jelas bahwa Kristus mati untuk kita. Itu adalah basic dasar dari kasih Kristus menguasai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita semua mengingat-ingat tentang peristiwa penyaliban. Dan Bapak Ibu, sebelum peristiwa penyaliban, Yesus itu melewati 6 pengadilan. 3 pengadilan dilaksanakan oleh orang Yahudi dan golongan Yahudi. 3 pengadilan dilaksanakan oleh Romawi karena Yesus saat itu ada di bawah kekaisaran Romawi. Dan Bapak Ibu, kesimpulan akhirnya kalau dari segi hukum, apakah di jemaat ini ada yang ngambil sarjana hukum? Silakan nanti ditelusuri, ini bisa menjadi penelitian yang baik. Dari segi hukum, tidak ada satu pengadilan pun dari 6 pengadilan itu yang membuktikan bahwa Yesus bersalah dan patut untuk dihukum mati. Pengadilan Yahudi 3, pengadilan di Hanas, pengadilan di Kayafas, dan juga pengadilan di Mahkamah Agung orang Yahudi tidak membuktikan bahwa Yesus bersalah. Bahkan yang terjadi, Yesus berusaha dicari-cari kesalahannya. Mereka membayar orang untuk bersaksi palsu. Demikian juga ke pengadilan Romawi karena saat itu Israel sedang ada di bawah kekuasaan Romawi. Dibawa ke Pilatus. Pilatus ngomong, oh enggak, ini bagiannya dari Herodes. Dibawa ke Herodes. Herodes tidak mendapati kesalahan, dibawa ke Pilatus lagi. Hingga Bapak Ibu, endingnya bagaimana? Endingnya adalah Pilatus ngomong, aku tidak bersalah akan darah orang ini. Pilatus cuci tangan, Bapak Ibu, yang menandakan bahwa sebetulnya Pilatus tidak membuat keputusan. Karena Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Dikuatkan dengan mimpi dari istrinya. Istrinya mimpi dan kemudian istrinya nyampaikan pada Pilatus, dia ini orang benar. Hingga kesimpulannya Bapak Ibu, di sidang terakhir di Pilatus, Pilatus itu cuci tangan. Tidak menandakan bahwa Yesus itu salah. Bukan. Yesus tidak salah. Tapi kemudian apa kata orang Yahudi? Orang Yahudi ngomong, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak cucu kami. Bapak Ibu, secara pengadilan Yesus tidak bersalah. Tetapi gara-gara omongan orang-orang Yahudi pada satu, wes ben dosane, kalau seandainya dia disalib, kesalahannya aku yang nanggung. Begitu sombong mereka. Hingga suatu saat Bapak Ibu, Yesus disalibkan dan Yesus mati. Pertanyaannya adalah, kalau memang 6 pengadilan sekalipun tidak menyebutkan bahwa Yesus itu bersalah dan harus dihukum mati, apa alasan kenapa dia harus mati? Saudara, secara teologis hal ini dirangkum dengan indah di Yohanes 15 ayat yang ke-13. Minta tolong salah seorang membacakannya. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Oke Pak, Kak V minta tolong tetap kepada ayat tadi. Bapak Ibu coba perhatikan, ayat ini luar biasa.
Kalau pengadilan tidak membuktikan bahwa Yesus bersalah dan harus disalib, apa alasannya? Ternyata Bapak Ibu, alasannya adalah, lihat, tidak ada kasih yang lebih besar. Berarti kasih yang sangat besar diberikan, dan memberikan apa? Memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ternyata Bapak Ibu, bukti kasih Yesus dibuktikan di kayu salib bukan karena dia kriminal, bukan karena dia membuat kesalahan, bukan karena dia punya dosa, bukan, tetapi karena dia mengasihi saya dan saudara. Saya dan saudara adalah sahabat-sahabat bagi Kristus, dan Kristus membuktikan kasihnya bagi kita dengan cara memberikan nyawa untuk kita semua. Kembali ke Korintus KB. Jadi saudara, bukti kasihnya dia mati untuk kita. Pengadilan sudah membuktikan bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi kenapa dia dihukum mati? Karena dia mengasihi kita. Makanya saudara, Paulus di sini menyampaikan dengan kata-kata yang indah, sebab kasih Kristus menguasai kami. Kalau bahasa sekarang, kasih Kristus itu menguasai kita semua. Allah mengasihi panjenengan. Dibuktikan dengan apa? Bukti kasihnya adalah dia mati untuk kita. Jadi saudara, sekali lagi, siapapun Anda, kalau Anda merasa bahwa tabungan kasih di dalam hati saudara masih sangat kurang, yang tidak diberikan oleh orang-orang sekitar, termasuk oleh orang tuamu, termasuk oleh saudaramu, termasuk oleh siapapun juga, bahkan termasuk oleh suami ataupun istrimu, yang seharusnya mereka bertugas untuk memenuhi tabung kasih dalam hatimu, tetapi malah sebaliknya. Ingat saudara, saat ini ada Allah yang siap mencurahkan kasih dan memenuhi tabung kasih saudara. Dia mengasihi saudara. Bahasanya Paulus, dia memberikan kasih yang akan menguasai. Jadi saudara, kalau kita bertanya, Tuhan, apa buktinya kasih itu menguasai kami? Bukti yang pertama, Yesus rela mati untuk itu. Yesus rela mati untuk kita. Itu adalah bukti kasih terbesar bagi kita. Kemudian saudara, kasih Kristus menguasai kita. Kasih yang dibuktikan lewat kematiannya di kayu salib mendatangkan hasil apa dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, hasil bagi kita adalah kita menjadi ciptaan yang baru. Kembali Bapak Ibu di 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagi orang-orang yang mendapatkan kasih tak terhingga dari Allah, kasih yang menguasai dirinya, dalam bahasa Paulus, orang tersebut kemudian diadopsi menjadi anak Allah. Yang dalam bahasa Paulus ayat 17 ini ada di dalam Kristus. Bapak Ibu, satu konsekuensinya, satu hasilnya bagi kita adalah kita menjadi ciptaan baru. Saudara, saya menyimpulkan dengan bahasa saya sendiri, menjadi ciptaan baru itu punya dua definisi. Definisi secara negatif, bukan berarti ini negatif Bapak ya, tapi hanya definisinya, yaitu apa? Ada sesuatu yang dibuang, yaitu apa? Ciptaan baru itu berarti bahwa segala kehidupan lama kita yang berhubungan dengan dosa dan pelanggaran itu sudah dihapus oleh Allah. Sekali lagi saya katakan, definisi secara negatif bagi kita yang ada dalam ciptaan baru adalah segala kehidupan lama kita yang berhubungan dengan dosa. Bapak Ibu, sebelum mengenal Kristus, apapun dosa yang kita lakukan,
yang sangat jijik kalau kita ingat saat ini, itu dihapuskan oleh Allah, ditiadakan oleh Allah karena kuasa salib. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, tetapi secara positif, definisi secara positif, ciptaan baru itu berarti bahwa kehidupan yang penuh pengharapan di dalam Kristus kini telah datang dan menjadi milik kita. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, ibarat saya, ciptaan baru itu berarti segala hal yang buruk, dosa-dosa saya, hal-hal buruk, masa lalu yang buruk itu sudah diambil oleh Allah dan dibuang oleh Allah. Dan kini Allah memberikan kehidupan yang baru secara positif, kehidupan yang penuh pengharapan, dan telah menjadi milik kita. Kepastian akan surga, kepastian akan penghiburan, kepastian akan penyertaan Tuhan itu menjadi milik kita sekarang. Jadi saudara, kasih Kristus itu melimpah dalam kehidupan kita, menguasai kita, dibuktikan dengan cara apa? Kita menjadi pribadi yang baru. Dihasilkan, hasilnya apa? Kita menjadi orang-orang yang baru di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, saat ini kita adalah orang-orang yang mengalami ciptaan baru, yang mengaku dalam mulutnya Yesus itu Tuhan. Penyaliban Yesus aktif dalam kehidupan kita. Kita menjadi ciptaan baru. Ada yang dibuang, dosa, hal buruk dibuang oleh Allah, tapi ada yang kemudian diperbarui sesuai namanya, ciptaan baru, yaitu apa? Kehidupan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Melalui ciptaan baru ini, kita memiliki yang disebut dengan pengudusan secara posisi. Bapak Ibu, gereja ini menganut 3 paham pengudusan, 3 tingkatan pengudusan. Yang pertama adalah pengudusan secara posisi. Bagi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, dosanya dihapuskan, kita kudus secara posisi. Tapi jangan lupa juga ada yang namanya pengudusan progresif, yang setiap hari harus kita usahakan, yang setiap hari kita naik turun, yang setiap hari kita perlu mengaku dosa walaupun kita sudah menjadi Kristen. Karena apa Bapak Ibu? Perlu adanya pengudusan progresif. Sehingga Bapak Ibu, lagunya adalah "Ku mau seperti-Mu Yesus". Pengen seperti Yesus tapi masih jatuh bangun. Butuh pengudusan progresif, menjaga iman kita, menjaga hidup kudus kita, walaupun kita sudah ciptaan baru. Tetapi nanti Bapak Ibu, ada yang namanya pengudusan final, di mana ketika kita sudah diangkat bersama-sama dengan Tuhan, kita hidup bersama-sama dengan Yesus. Allah itu kudus, tidak mungkin Dia bisa hidup dengan pribadi yang tidak kudus, atau setengah kudus, atau 3/4 kudus, atau 5/6 kudus, tidak bisa. Makanya nanti kita dikuduskan secara final di kerajaan surga, dan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Saat ini yang sedang kita pelajari adalah pengudusan secara posisi. Kita lahir baru, kita kudus saat ini secara posisi. Hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, setiap hari harus kita jagai untuk kita menjaga kekudusan secara progresif. Biarlah makin hari kita makin cinta Tuhan, makin hari semakin membenci dosa, makin hari semakin hidup kudus, hingga nantinya kita kedapatan tidak bercacat dan bercela. Tapi Bapak Ibu, kedapatan tidak bercacat dan bercela pun nanti juga adalah karya Tuhan. Kita tidak bisa mengusahakannya dengan diri kita pribadi. Berita sukacitanya adalah bagi orang-orang yang dilimpahi kasih Allah, ada ciptaan baru. Bapak Ibu, ciptaan baru ini bersyarat. Syaratnya bukan KTP-nya Kristen, bukan. Syaratnya adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu, kolom agama di KTP sama sekali tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan, yang memberikan ciptaan baru adalah mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan menerima Dia sebagai Juru Selamatmu. Maka saudara akan dikerjakan menjadi ciptaan yang baru. Hidup baru diberikan oleh Tuhan, penuh pengharapan, penuh kepastian, dan selama-lamanya Tuhan menyertai kita.
Jadi saudara, kasih Kristus menguasai kita. Apa hasilnya bagi kita? Kita menjadi ciptaan baru. Kemudian Bapak Ibu, kasih Kristus menguasai kita. Respon kita bagaimana kalau kita sudah dikuasai oleh kasih Kristus? Paulus menyebutkan harusnya ada 2 respon bagi orang percaya. Respon yang pertama adalah menyerahkan hidup bagi Tuhan. Dan respon yang kedua, hidup sekarang mulai menghargai sesama. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 15b sampai dengan ayat 16. Saya akan mulai dari kata supaya. Ayat 15 dari kata supaya saya akan membacakannya. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah membangkitkan dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Bapak Ibu, bagi orang-orang yang sudah dilimpahi kasih Kristus, dia harus memberikan respon kasih juga. Saudara, sekali lagi ya, rumusnya begini. Rumus tentang kasih. Di dalam hidup kita ada tabung kasih. Yang kalau tabung kasih ini tidak terpenuhi, yang terjadi adalah kita menuntut orang lain untuk memenuhi tabung kasih kita. Tapi ternyata Bapak Ibu seringkali tuntutannya adalah kita menuntut dengan cara negatif. Makanya anak-anak yang kurang perhatian, anak-anak yang kurang kasih sayang, dia akan menjadi anak-anak yang caper, cari perhatian. Karena apa? Dia kurang. Kalau sudah kurang, kalau dia tidak mendapatkan, dia akan menggunakan hal yang negatif supaya dipenuhi. Tapi sebaliknya, kalau tabung kasih dalam kehidupannya itu terpenuhi bahkan luber, orang tersebut akan menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengasihi lingkungan sekitarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau anakmu baik, penuhi tabung kasih hingga sampai keluber, maka dia akan bisa mengasihi orang lain. Tapi kalau tabungnya hanya terpenuhi setengah, hanya terpenuhi seperempat, yang dihasilkan adalah sikap kebencian karena tidak terpenuhinya kasih. Demikian juga Bapak Ibu, bagi orang Kristen, kalau dia sudah dipenuhi tabung kasihnya dengan tabung kasih yang kata Paulus menguasai kita, harusnya responnya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Makanya Bapak Ibu, bohong kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama juga. Karena ini rumusnya, orang yang dipenuhi dengan kasih, dia bisa mengasihi. Orang yang kurang dikasihi, dia juga kurang untuk bisa mengasihi sesamanya. Bapak Ibu, kata Paulus yang pertama, kalau you sudah dipenuhi dengan kasih daripada Tuhan, kalau kasih daripada Tuhan sudah menguasai saudara, harusnya saudara hidup untuk Dia. Bapak Ibu, fokus hidupnya harus berubah. Kalau saya menggambarkan saat ini bagi orang-orang yang belum percaya atau bagi orang-orang yang belum dipenuhi oleh kasih Kristus, apa fokus hidupnya? Apakah fokus hidup kita kekayaan? Mati-matian bekerja siang malam supaya kaya, walaupun sudah cukup, merasa masih kurang. Apakah fokus hidup kita ketenaran? Bapak Ibu, ada loh orang-orang yang ingin tenar. Supaya apa? Supaya dia merasa aku diperhatikan. Saudara, tenar boleh, jadi artis tidak masalah. Tapi kalau jadi artis hanya untuk memenuhi kekosongan kasih, itu yang keliru nanti. Apakah fokus kita saat ini pengetahuan? Saudara, saya adalah orang yang punya pendirian bahwa kasihlah Tuhan akalmu dengan segenap pikiran. Dalam artian apa? Pikiran kita berikan pada Kristus.
Kalau bisa studi setinggi-tingginya untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Tapi Bapak Ibu, ada orang-orang yang berusaha mencari segala pengetahuan untuk memuaskan dalam dirinya. Hingga Bapak Ibu, gelarnya berjejer-jejer tetapi itu bukan untuk Tuhan. Ataukah saat ini fokus hidup kita hedonisme? Hedonisme itu berarti pesta pora mencari kesenangan diri pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau you sudah dilimpahi dengan kasih daripada Tuhan, kasih Tuhan itu menguasai saudara, semua fokus ini bukan menjadi fokus kita. Yang benar adalah fokusnya menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, bukan berarti yang semua ini tidak boleh loh. Boleh, Bapak Ibu. Apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Bapak Ibu, jangan katakan bahwa tidak boleh. Boleh. Kaya boleh, tetapi kalau kekayaannya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, ini yang betul. Bapak Ibu, saat ini fokus kita adalah menyenangkan Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu semua harus melayani di gereja. Bukan, tidak. Tetaplah bekerja, tetaplah belajar, tetapi fokus utamanya tetap Tuhan. Apakah dalam pekerjaanku ini nama Tuhan dipermuliakan atau tidak? Saudara, saya kemarin melihat, saya suka satu pengkhotbah yang saya ikuti lewat YouTube hingga sekarang, namanya itu Pak Benny Solihin. Dan dalam khotbahnya itu ada sebuah kesaksian yang cukup mengejutkan saya. Yaitu apa? Pak Benny Solihin menyaksikan bahwa ada temannya, pengusaha yang berkata pada dia, "Bro, saat ini aku sudah nggak percaya pada orang-orang Kristen." Loh, kenapa? Kalau yang dulu, Bapak Ibu, perusahaan itu nyarinya orang Kristen karena apa? Kalau mereka mendapatkan karyawan orang Kristen, penilaiannya adalah jujur, kerjanya baik. Itu Bapak Ibu. Tapi sekarang ini, kata temannya Pak Benny Solihin, pengusaha ini, sekarang ini Kristen tidak Kristen sama aja, bahkan Kristen makin parah. Kristen pun korupsi, Kristen pun mintanya gaji tinggi tapi kerjanya tidak mau. Bapak Ibu, apakah ini juga menjadi suara dari para pengusaha-pengusaha sekarang secara umum? Saya tidak tahu. Tapi intinya kalau kita penuh dengan kasih Kristus, harusnya bekerja pun untuk menyenangkan Tuhan. Tetap kerja dengan giat, tetap kerja dengan jujur. Supaya apa? Ketika orang lain lihat, oh lihat itu baru anak Tuhan. Jadi saudara, saat ini fokus kita, hidup kita, kalau kita sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan adalah hidup menyenangkan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, pertanyaan utamanya adalah, kalau saya melakukan ini, Tuhan dipermuliakan atau tidak? Kalau saya melakukan ini, Tuhan dipermuliakan atau tidak? Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan. Saudara, efek yang kedua dari hidup, respon yang kedua dari kasih Kristus menguasai kita adalah kita hidup menghargai sesama. Saudara, perhatikan bahwa cara pandang kita terhadap sesama harusnya juga berubah. Bapak Ibu, manusia ini ketika dilahirkan, dia punya potensi untuk menjadi rasis atau membedakan secara rasial. Bapak Ibu, ada sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan bagi anak-anak usia 4 dan 5 tahun. Bapak Ibu, anak-anak usia 4 dan 5 tahun bagi kita, tidak mungkin rasial gitu ya. Penelitian ini simpel Bapak Ibu. Anak playgroup atau TK, disuruh duduk, kemudian Bapak Ibu dikasih 2 boneka. Boneka yang pertama itu boneka kulitnya hitam, rambutnya keriting. Boneka yang kedua adalah bonekanya kulit putih dan rambutnya lurus. Dan Bapak Ibu, anak-anak ini disuruh milih mana boneka yang mereka sukai dan alasannya apa. Bapak Ibu, betapa terkejutnya peneliti ini. Karena apa? Sebagian anak-anak memilih boneka apa kira-kira? Warna putih, rambutnya lurus. Ketika ditanya, kenapa kamu milih itu? Jawabannya Bapak Ibu, karena yang kulit hitam pasti jahat. Karena yang kulit putih, karena sesuatu yang putih
itu baik, yang hitam itu jahat. Bapak Ibu, anak umur 4 tahun sudah bisa menilai bahwa orang-orang yang kulitnya hitam itu pasti jahat. Saya tidak tahu kalau kulit saya sawo matang ini termasuk golongan yang mana. Tapi lihat Bapak Ibu, anak umur 4 tahun sudah mulai bisa rasis. Bagi orang-orang yang sudah dipenuhi dengan kasih Kristus, hal ini tidak boleh. Cara pandang kita harus berubah. Hargailah orang yang di sampingmu, hargailah orang yang di sekelilingmu, bahwa mereka pun juga dikasihi oleh Kristus. Saudara dikasihi oleh Kristus bukan karena saudara punya kelebihan, bukan. Demikian juga orang yang di samping saudara. Apapun warna kulitnya, apapun kondisi fisiknya, apapun pekerjaannya, apapun pendidikannya. Saudara, Paulus disini ngomong, kami tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia. Bapak Ibu, penelitian juga membuktikan bahwa orang tua selalu berkata bahwa saya tidak punya anak emas. Saya mengasihi anak saya sama rata. Tetapi Bapak Ibu, menurut penelitian itu bohong. Karena berdasarkan penelitian, setiap orang tua pasti punya anak emas. Saudara, apakah ini juga ada dalam kehidupan saudara? Kalau ada, mulai Bapak Ibu jangan banding-bandingkan anakmu. Kasihi mereka sama seperti Kristus mengasihimu yang sebetulnya engkau tidak layak untuk dikasihi. Jadi saudara, cara pandang kita terhadap manusia harus berubah. Karena apa? Di sini dikatakan, kami tidak menilai lagi orang menurut ukuran manusia. Ini yang harus kita lakukan. Tetanggamu kah, anakmu kah, istrimu kah, siapa saja, saudara, jangan nilai mereka menurut ukuran manusia mulai dari sekarang. Nilai mereka menurut ukuran Allah, sehingga kewajiban kita adalah mengasihi mereka tanpa syarat. Jadi saudara, cara pandang sekarang jangan menilai menurut ukuran manusia, hargai sesama sebagai gambar dan rupa Allah. Saya kagum dengan seorang perempuan yang namanya Bunda Teresa, yang di dalam lingkup kaum Katolik diangkat menjadi santo. Karena apa Bapak Ibu? Bunda Teresa ini sebetulnya adalah seorang yang kaya raya. Dia punya darah bangsawan. Tetapi mulai dari usia 12 tahun, dia punya cara pandang yang berbeda, bahwa aku harus terjun ke dunia misi. Karena Allah mengasihi semua orang. Dan saat itu Bapak Ibu, yang ada di pikirannya adalah India. Karena apa? Di India berlaku sistem kasta. Yang dulu adalah kalau sudah kastanya terendah, apalagi dia penyakitan, otomatis tidak akan diperhatikan. Dan ini mengetuk pintu hati Bunda Teresa, hingga akhirnya Bapak Ibu, Bunda Teresa memutuskan untuk pergi ke Kalkuta, daerah India, dan kemudian beliau mendirikan Yayasan Cinta Kasih yang melayani orang-orang miskin, yatim piatu, dan orang sekarat, yang pada saat itu di India, kalau sudah kedudukannya itu sudra, artinya pangkatnya paling rendah, penyakitan lagi, wes dibiarkan di pinggir jalan, mati ya mati, urip ya urip. Gak ada belas kasihan Bapak Ibu. Tapi oleh Bunda Teresa mereka dikumpulkan, dilayani sedemikian rupa, hingga Bapak Ibu, orang-orang yang dihindari sekalipun, penderita lepra, penderita HIV, penderita TBC, seringkali Bapak Ibu pada saat itu dunia kedokteran belum begitu canggih, sehingga bagi mereka, orang-orang ini patut untuk diasingkan. Bunda Teresa masuk ke pengasingan mereka dan merawat mereka. Satu hal yang dilakukan oleh Bunda Teresa adalah bahwa orang-orang ini pun adalah gambar dan rupa Allah. Ketika Bunda Teresa meninggal, banyak orang yang kehilangan beliau, hingga Roma Katolik menganugerahkan gelar santo bagi Bunda Teresa. Saudara, apakah kita juga punya cara pandang yang sama seperti Bunda Teresa? Mengasihi sesama kita dengan kasih yang tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu, kalau kamu sudah dikasihi oleh Allah,
Jangan lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jangan kasih anakmu gara-gara dia berprestasi. Jangan kasih anakmu kalau dasar kasihnya adalah gara-gara dia pintar. Kasih anakmu apa adanya, karena dia adalah gambar dan rupa Allah yang dipercayakan kepadanya. Jangan lagi menilai, dan biarlah kita hidup dipenuhi oleh kasih Allah dan bisa menyalurkan kasih itu juga kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kasih Kristus menguasai kita. Sadarlah Bapak Ibu betapa besarnya kasih Kristus itu telah mengubah hidup kita, dan teruslah mengasihi sesama kita dengan kasih yang telah dinyatakan kepada kita. Biarlah renungan pagi hari ini memberkati kita semua, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih, yang bisa menyampaikan kasih kepada sesama. Kita pujikan sebuah pujian lama, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya bangkit berdiri. Sadarilah bahwa kasih Kristus sekarang ini dicurahkan melimpah bagi saudara. Saudara menjadi ciptaan baru, dan saudara saat ini wajib mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dengan hati yang penuh kerinduan kita katakan pada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Engkau tahu yang
orang-orang yang menyakitimu dan tidak memberikan kasih yang sepenuhnya pada engkau. Dan saudara berusaha menuntut tetapi tidak mendapatkan. Saat ini Tuhan Yesus ingin mencurahkan kasih-Nya yang tak terhingga. Kalau dalam hatimu ada bejana kasih, saat ini Tuhan Yesus siap menerjunkan air terjun kasih bagi saudara, sehingga saudara dipenuhi oleh kasih Allah saat ini, dan saudara merasakan damai dalam hidup saudara yang saudara tidak pernah dapatkan sebelumnya. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus mencintaimu. Mencintaimu lebih dari apapun juga. Saat ini saudara, bukalah bejana kasih dalam hatimu, dan Tuhan Yesus siap mengalirkan air terjun kasih surgawi untuk memenuhi, bahkan meluberkan kasih dalam bejana hatimu saat ini. Mulai rasakan kasih Tuhan saat ini. Mulai rasakan bagaimana pelukan Tuhan saat ini. Mulai rasakan bagaimana kedamaian yang tidak terhingga ada dalam kehidupan saudara saat ini. Tuhan curahkan terus, Tuhan curahkan terus. Curahkan terus bagi siapa saja yang membutuhkan saat ini curahan kasih. Curahkan terus tanpa pernah berhenti saat ini ya Tuhan, hingga kami dipuaskan oleh kasih Allah yang tidak terhingga. Tuhan terus curahkan Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi Tuhan, sehingga kami merasa kasih Kristus itu cukup bagi kami. Juga saudara, saat ini ubah cara pandang saudara. Hidup saudara bukan untuk saudara lagi, tapi hidup saudara untuk Tuhan saat ini. Dan hidup saudara harus mengasihi sesama juga, seperti Kristus mengasihi. Demikian juga saudara saat ini harus mengasihi saudara, sesama saudara. Bagi anak-anak yang punya rasa pahit terhadap orang tua, firman Tuhan mengatakan saat ini, kasihi orang tua. Bagi orang tua yang terlalu sibuk dengan urusannya sehingga lupa mengasihi anaknya, saat ini firman Tuhan mengatakan kasihi anak. Bagi saudara yang saat ini penuh dengan kasih Allah, luapkan itu kepada tetangga saudara, kepada keluarga saudara, kepada anak saudara, kepada cucu saudara, sehingga saudara merasakan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Makasih Tuhan, karena Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru dan telah Engkau tebus dengan darah. Dengan lembut kita katakan, aku mengasihi. Bapak Gembala akan menutup di dalam doa untuk perenungan firman Tuhan bagi hari ini. Firman
kasih-Mu yang sangat mahal. Kami tidak bisa membayar dengan apapun juga. Oleh karena itu Kau memberikan secara cuma-cuma bagi setiap kami. Tetapi bukan murahan, karena kami gak bisa bayar dengan cara kami. Oleh karena itu Tuhan, biarkan respon hati kami menanggapi kasih Allah yang besar itu. Kami boleh menghargai sesama kami. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan dalam keluarga kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam sisi-sisi kehidupan kami. Kami boleh menyukakan hati Tuhan, karena Engkau sudah menyenangkan kami. Engkau sudah menyelamatkan kami, mengangkat kami dari dalam lumpur dosa, dan memuliakan kami, menempatkan kami kepada satu posisi yang indah, dan memastikan kerajaan surga, keselamatan dari bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang terus menolong setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini, jemaat-Mu yang terkasih, supaya tidak lagi berpikir kekurangan kasih, karena Engkau sumber kasih di atas segala kasih. Engkau mampu memberikan kasih yang lebih dari manusia berikan. Tidak ada alasan bagi kami untuk memanifestasikan pemberontakan kami karena kami nggak punya kasih. Itu membuktikan bahwa kami nggak percaya kepada Tuhan yang penuh kasih kepada kami. Ampuni kami Tuhan atas manifestasi-manifestasi yang buruk, yang seringkali menyakiti orang karena kami nggak punya kasih. Tapi hari ini Kau mengingatkan lagi kami punya kasih yang kekal, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkati hati kami, penuhkan kami dengan kasih-Mu, sehingga hidup kami terus akan kami pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Kau yang memberkati firman-Mu lebih dalam lagi kepada setiap hati, dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saya mengingatkan lagi Bapak Ibu yang belum memberikan persembahan, nanti pulang boleh memberikan persembahan di belakang ya. Ada beberapa pengumuman, mari silakan. Pengumuman kegiatan kita dalam 1 minggu ini, nanti jam 10 ada kelas pradika, jam 10 sampai 12. Sorenya ada kelas baptisan. Jangan ada yang absen ya yang mau dibaptis. Ini momen penting sore hari ini, jadi jangan lewatkan ya. Hari Selasa tanggal 10 November ada rapat guru sekolah minggu. Mohon semua yang terlibat dalam guru sekolah minggu hadir. Kita akan bersama-sama berbincang-bincang tentang sekolah minggu kita. Kemudian hari Minggu, hari Jumat ibadah senior. Kamis ya, Kamis ibadah senior. Pujian Ibu Kantor, firman Tuhan Ibu baca, konsumsi Bu Astri dan korektor Ibu Eni. Mari yang lansia atau mau mendaftar lansia karena merasa sudah punya cucu, silakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari Jumat ibadah youth di WSG jam 7. Makin semangat ya, luar biasa anak muda kita. Next, Sabtu latihan dan ibadah raya. Hari Minggu petugasnya adalah menyusul ya. Oke siap, oke menyusul. Baik Bapak Ibu, kita terus berdoa. Sebelum kita akhiri, kita berdoa secara khusus untuk pembangunan gereja kita yang terus berjalan, dan berkat-berkat terus ditambah-tambahkan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Terus dukung supaya ini terselesaikan dengan baik. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kami mengakhiri ibadah, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami memberkati bangsa kami, bangsa yang penuh dengan berkat Tuhan, dilimpahi kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Kalaupun ada krisis yang hari-hari ini melanda, kami tahu itu tidak luput dari pandangan mata Tuhan. Bagian kami berdoa, kami memberkati bangsa ini. Ya Tuhan, beri kekuatan dan ketabahan hati bagi setiap penduduk dan pemimpinnya untuk melewati masa krisis ini bersama dengan Tuhan. Karena kalaupun ada krisis, Tuhan tak pernah meninggalkan. Tuhan ada bersama-sama. Karena Tuhan mengasihi setiap anak-anak yang ada di Indonesia ini. Kami mematahkan setiap kuasa COVID, kuasa sakit penyakit, kuasa virus yang ada di bangsa ini di dalam nama Yesus Kristus. Dengan iman kami matikan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami melepaskan kuasa kesembuhan atas bangsa ini, kuasa kesehatan di dalam nama Yesus Kristus. Bangsa ini sehat, penduduknya sehat, diberkati oleh Tuhan.
Di dalam nama Yesus, ekonominya makin bangkit. Negeri kami diberkati dengan kemajuan secara ekonomi, pembangunan bangkit. Semua aspek-aspek yang mendukung untuk bangsa ini maju diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Pendidikan maju, anak-anak yang sekolah online diberkati oleh Tuhan, diberikan kecerdasan, diberikan hikmat, kemampuan untuk menjalani semuanya. Atas kemurahan Tuhan dibuat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga letakkan pembangunan gereja kami dalam tangan Tuhan. Kami tahu secara manusia banyak hal yang tertutup, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati proses ini. Kami lihat pelan-pelan, iya, kami tahu Tuhan berjalan dalam proses demi proses, supaya kami terus berdoa kepada Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Tuhan, dan kami akan melihat semuanya indah pada waktunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di akhir pembangunan kami percaya Tuhan hanya merindukan bahwa hanya namamu yang ditinggikan. Kalau pembangunan jadi selesai dengan sempurna, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati para tukang, berikan kesehatan, memberkati para hadi yang memimpin. Biar Tuhan menolong semuanya, ide-ide kreatif, semuanya sanggup dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan, menyelesaikan pembangunan yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Setiap jemaat yang terlibat dengan janji iman, Tuhan memberkati, supaya bukan hanya sesaat demi sesaat, tetapi terus menerus, sambil memberi, sambil bersyukur, sambil memberi, sambil berdoa. Dan Tuhan yang memberkati setiap janji iman itu menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus serahkan, biarlah pertumbuhan gereja ini dalam tangan Tuhan. Iman setiap jemaat dibangun, dibuat bertumbuh, makin dewasa, makin mengasihi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Tengahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditengadahkan. Kami mau lagi berserah kepada Tuhan. Kami tahu kami gak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami gak bisa berbuat apapun tanpa Tuhan yang menolong setiap kami. Oleh karena itu biarlah setiap tangan yang terangkat, Tuhan yang turun tangan untuk menolong setiap pribadi lepas pribadi. Kesulitan apapun ditolong oleh Tuhan. Sakit penyakit apapun disembuhkan oleh Tuhan. Kegagalan apapun diberkati menjadi keberhasilan di tangan Tuhan. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuntun setiap langkah anak-anakmu, supaya setiap kami mengalami Tuhan dalam minggu-minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Pulang dan bawalah berkat, kasih, rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ketiganya yang esa, memberkati kita, menolong kita, akan memimpin kita dan memberikan damai kepada setiap kita. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya beriman bersama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati, berikan